Pada tugas sebelumnya di koneksi antar materi modul 1.1, saya telah membahas keadaan di kelas saya selama pembelajaran. Sebelum saya belajar filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, peserta didik lebih tegang karena saya menuntut peserta didik memahami materi, bukannya menuntun memahami materi. Kedua, peserta didik kurang rasa empati dan toleransi terhadap teman yang unik. Seharusnya saya mengajarkan peserta didik untuk lebih mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, peserta didik cenderung terabaikan karena untuk peserta didik yang tidak biasa butuh penanganan ekstra biasanya diabaikan dulu. Namun, seharusnya saya sebagai guru mengerti pola ajar yang cocok untuk peserta didik atau menghamba pada murid. Dan keempat, peserta didik mementingkan dirinya sendiri jika bekerja berkelompok tidak sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Namun, setelah saya mempelajari materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa pola ajar saya selama ini tidaklah tepat. Sehingga saya berpikir untuk mengubah pola ajar saya pada proses pembelajaran. Adapun perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas adalah sebagai berikut. Pertama, peserta didik berkurang ketegangannya dalam belajar, lebih ke pembelajaran yang menyenangkan atau pelajaran yang menuntun. Kedua, adanya rasa empati terhadap teman yang sakit saat pembelajaran dengan membiarkan teman melihat dulu pekerjaan kelompok mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, peserta didik dapat bekerja berkelompok sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keempat, peserta didik yang unik dalam proses pembelajaran diberikan tambahan belajar disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik seperti literasi membaca atau menghamba pada murid. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan adalah: 1. Mengubah mindset saya untuk menuntut siswa memahami materi menjadi menuntut siswa paham dengan materi. Kedua, memberikan contoh atau teladan yang baik kepada peserta didik, khususnya rasa empati dan toleransi, agar peserta didik juga dapat memahami teman sejawatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ketiga, meluangkan waktu untuk peserta didik yang unik yang membutuhkan bimbingan lebih untuk belajar atau menghamba pada murid. Keempat, selalu memberikan arahan, dukungan, motivasi untuk peserta didik sesuai dengan trilogi pendidikan. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan. Pada gambar 1, peserta didik berkurang ketegangannya dalam belajar, lebih ke pembelajaran yang menyenangkan atau pembelajaran yang menuntun. Pada gambar kedua, peserta didik dapat bekerja berkelompok sesuai dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pada gambar ketiga, terlihat adanya rasa empati terhadap teman yang sakit saat pembelajaran dengan membiarkan teman melihat dulu pekerjaan kelompok mereka, terkhusus untuk teman yang sakit, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada gambar keempat, peserta didik yang unik dalam proses pembelajaran diberikan tambahan belajar disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, seperti literasi membaca atau menghamba pada murid. Praktik baik mulai dari rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi aksi nyata. Tahap perencanaan. Yang pertama, berdiskusi dengan rekan sesama guru mengenai kesalahan dalam pembelajaran saya dan rencana untuk memperbaiki sesuai dengan refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan terjadi pada 4 hari, di mana fokus saya yaitu yang pertama, ingin memunculkan pembelajaran menuntun kepada peserta didik.
Kedua, pembelajaran menghamba pada peserta didik. Ketiga, pembelajaran disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, pembelajaran disesuaikan dengan trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berikut saya tampilkan kembali foto-foto kegiatan. Tahap refleksi. Adapun refleksi dalam aksi nyata modul 1.1 ini adalah saya sebagai peserta didik harus menciptakan suasana yang menyenangkan untuk peserta didik saya, sehingga tidak lagi ada ketegangan dalam pembelajaran. 2. Saya sebagai peserta pendidik harus menjadi contoh dan paham akan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik saya. 3. Saya sebagai pendidik tidak dapat memaksakan peserta didik untuk paham materi yang saya ajarkan langsung atau sekali diajarkan, karena kenyataannya ada peserta didik yang masih belum paham materi. Keempat, saya sebagai pendidik harus menjadi motivator dan support system untuk peserta didik saya. Demikianlah tugas modul 1.1 tentang aksi nyata saya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.